Tuan Song meminta izin kepada mereka berdua untuk menempa pedang kuno karena bentuk pedang itu memang belum jadi dan masih berbentuk sebatang besi. Su Ling dan Liang mengizinkan Tuan Song untuk menempanya agar menjadi sebuah pedang yang kuat untuk diberikan kepada Yujin nantinya. Tentu saja Tuan Song menjadi senang karena sebuah kehormatan baginya bisa menempa pedang kuno tersebut. 那就有劳宋老先生了。 Kini terlihat Tuan Song bersama anak buahnya mulai membuat pedang kuno menjadi pedang terhebat sedunia dan mereka pun sangat berhati-hati setiap memukul pedang kuno tersebut. Terlihat Tuan Song bersama anak buahnya terus menempa pedang kuno agar bisa menjadi pedang tertajam dan terhebat sedunia. Dari siang hingga malam hari, mereka bekerja tanpa merasa lelah sama sekali. Namun pada akhirnya, pedang kuno tetap gagal dibuat menjadi pedang. Karena bahan pedang kuno terbuat dari besi meteorit luar angkasa yang cukup tebal. Namun di sini, Tuan Song tidak pantang menyerah dan ia berkata akan terus menempanya hingga menjadi sebuah pedang. Su Ling dan Liang mempercayai perkataan Tuan Song. 时间，我查阅了有关一种药水，可我们才能帮你弄到这个药水。再试试。那就有劳。 Singkatnya, keesokan hari pun tiba. Su Ling dan Liang dipanggil oleh anak buah Tuan Song mengenai kabar dari pedang kuno tersebut. Mendengarkan hal itu, mereka pun segera pergi ke sana. Sesampainya mereka di sana, Tuan Song berkata kalau ia sudah menempanya selama semalaman dan ia mengetahui cara untuk membuat pedang kuno menjadi pedang yang tajam, yaitu memberikan sebuah cairan mujarab yang dapat melelehkan apapun, dan ia yakin pedang kuno tersebut pasti ia bisa buat menjadi pedang menggunakan cairan itu. Setelah pedang kuno diangkat, cairan itu pun diteteskan dan ternyata usaha Tuan Song membuahkan hasil. Pedang kuno seketika meleleh dan berubah bentuk menjadi sebuah pedang yang sangat tajam. Hal itu membuat mereka semua menjadi sangat senang. Mereka senang, Mimin kebingungan. Ngapain dipukul-pukul selama semalaman? Kalau dikasih cairan doang bisa membuat pedangnya berubah bentuk. Setelah itu, Liang langsung mencoba pedang kuno tersebut. Dan terlihat aura di pedang itu sangatlah terang. Dan Tuan Song mengatakan pedang kuno mengeluarkan cahaya mata hitam, yang dimana hal tersebut dapat memperkuat bela diri dalam berpedang bagi si penggunanya. Setelah itu, Tuan Song hendak mengukir nama di pedang itu. Su Ling memberikan ide kalau seharusnya pedang itu bernama pedang Taiyi karena berasal dari sekte Wudang. Mereka semua pun menyetujuinya dan mulai memahat sebuah nama menggunakan cairan ajaib tadi. Singkatnya, setelah selesai memahat, Su Ling dan Liang justru tidak membawa pedang tersebut, melainkan mereka ingin menitipkan kepada Tuan Song. Mereka takut tak bisa menjaga pedang kuno dengan baik, dan ia berjanji akan ada seseorang anak muda yang bernama Yujin yang akan datang ke sana untuk mengambil pedang tersebut. Tuan Song yang mendapatkan amanah itu lalu menyetujuinya, dan ia siap menjaga pedang kuno tersebut. Di lain sisi, terdapat beberapa pasukan yang hendak menemui Nurhaci untuk menyampaikan informasi. Saat mereka masuk ke dalam, Yujin kebetulan berada di sana. Dan ia merasa aneh, jejak kaki pasukan tadi memiliki aura bela diri yang sangat kuat. Dan ia curiga bagaimana bisa seseorang prajurit memiliki bela diri yang sangat kuat. Ternyata kecurigaannya benar. Pasukan tadi yang menemui Nurhaci merupakan pengkhianat yang berasal dari kerajaan Ming yang sedang menyamar. Alhasil, Nurhaci seketika langsung diserang dan hendak dibunuh. Yujin segera masuk ke dalam. Terlihat Nurhaci terkena tusukan dari pedang itu. Yujin yang tiba tepat waktu langsung menyelamatkannya.
Pengkhianat itu pun hendak dibunuh. Nurhaci berteriak untuk tak usah dibunuh, namun salah satu pasukan di sana telah membunuhnya, dan secara perlahan pasukan yang membunuh tadi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Nurhaci pingsan di tempat karena kehilangan banyak darah. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini Nurhaci telah sadar dari pingsannya, dan ia berterima kasih kepada Yujin yang sudah menyelamatkannya kemarin malam. Nurhaci juga meminta maaf karena sudah menyembunyikan identitasnya selama ini dan mengubah namanya menjadi Su. Ia melakukan itu agar bisa berkelana melihat para warga yang kesusahan. Di sini, Nurhaci bersikap baik dan seolah-olah dirinya malaikat yang suka membantu para warga. Hal tersebut ia lakukan supaya Yujin bisa mempercayainya dan menjadikan Yujin sebagai orangnya. Lalu, Yujin diberikan tugas untuk mencari seseorang yang membunuh pengkhianat tadi malam, karena ia melarangnya untuk dibunuh. Namun salah satu pasukan tadi malam justru membunuhnya. Ia curiga orang itu juga salah satu pengkhianat. Yujin yang menerima perintah itu lalu hendak menyelidikinya. Singkat cerita, Yujin bertemu dengan Tuan Zeng dan membahas mengenai ia diberikan misi untuk mencari pengkhianat yang berada di kerajaan tiga bendera saat ini. Ia dilema karena ia merasa kalau Nurhaci adalah orang yang sangat baik. Di sini, hati Yujin mulai goyah dan Tuan Zeng terus mengingatkannya mengenai misinya saat ini yang harus mencari keberadaan Donglai dan Gopu. Apabila ada kesempatan, Tuan Zeng meminta Yujin untuk membunuh Nurhaci, karena Nurhaci merupakan penjahat bermuka dua. Namun Yujin tidak setuju untuk membunuhnya, karena Nurhaci ia lihat adalah orang yang baik. Tuan Zeng terus saja mengingatkan, Nurhaci bukanlah orang yang baik, namun Yujin tetap pada pendiriannya dan tidak akan membunuh Nurhaci. Hal tersebut membuat Tuan Zeng menjadi murka dan mereka berdua pun berdebat satu sama lain. Saat ini, Suling dan Liang membantu para warga yang sedang sakit dan memberikan obat kepada mereka semua secara gratis agar para warga saat ini bisa sembuh. 就这副呀，那个，大哥，在那儿呢。 Sedangkan Liang membuat sebuah pedang kayu yang ia berikan kepada salah satu anak kecil di sana. Anak kecil itu pun merasa senang dan pergi keluar untuk bermain. 跑慢点，别摔着啊！ 知道了。哦，嘿，哦，嘿，嘿，哈哈。 Namun, saat ia hendak bermain, pedang kayunya justru diambil oleh seorang kakek tua yang gila. Karena hal itu pun, ia pun mengadu kepada Liang. Dan Liang segera menemui kakek tua tersebut. 抢回来好不好？ 就是那个疯老头。我很害怕。 小福子，哥哥不是教了你功？ 那个疯老头好好的教训一顿。 老伯， Saat ia menghampirinya, ternyata kakek tua tersebut merupakan ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Liang merasa sangat senang karena ayahnya selama ini belum mati. Namun kondisi sang ayah seperti gangguan mental yang tiba-tiba menyerangnya. Namun Liang tidak melawan dan berusaha membawanya masuk ke dalam. 爹，吃点东西吧。 吃啊，快吃啊！好啊。 Di lain sisi, Yujin bersama Xiao Er sedang mengintai dari kejauhan mengenai salah satu pasukan kemarin malam yang telah membunuh pengkhianat. Saat ia sedang mengintai, sesaat orang yang mereka cari sudah keluar dari base camp pelatihan.
mereka pun segera mengikutinya dari belakang. Ternyata orang itu memasuki sebuah tempat milik salah satu pengikut dari Nurhaci yang bernama Tuan Zan. Melihat hal tersebut, Eugene segera pergi dari sana untuk melaporkan informasi itu kepada Nurhaci. Namun di tengah perjalanan mereka justru diserang oleh seseorang wanita. 小子，是你？竟然不肯对老人家动手。 Saat mereka lihat, ternyata wanita itu merupakan peramal yang pernah meramal Eugene. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Hutuan. Ia berkata kalau dirinya merupakan kenalan dari ayah Eugene dan waktu dulu ayah Eugene pernah menyelamatkannya. Mendengarkan hal tersebut, Eugene langsung meminta Nyonya Hutuan untuk menceritakan masa lalu dari ayahnya. Sambil berjalan, Hutuan menceritakan semua kisah mengenai ayah Eugene, dan di saat dulu, Jingxi, ayahnya itu juga sempat ingin direkrut oleh Nurhaci. Namun Jingxi menolak dan menyerang balik pasukan milik Nurhaci. Sejak hari itu, Nurhaci memfitnah Jingxi sebagai pasukannya. Karena hal tersebut, Jingxi dimusuhi oleh banyak orang dan dicap sebagai pengkhianat kerajaan Ming. Padahal sebenarnya, Jingxi bukanlah pengkhianat. Masalah pembunuh kedua orang tuanya, Nyonya Hutuan tidak mengetahuinya. Namun, satu hal yang perlu Eugene tahu, kalau ia ingin mengetahui semua kebenaran mengenai kematian kedua orang tuanya, Eugene harus menemui seseorang yang bernama Gopu, yang bekerja untuk Nurhaci. Karena Gopu merupakan sahabat dari ayah Eugene sewaktu dulu. Sebelum Eugene pergi, Hutuan memberikan sebuah kembang api milik sukunya. Apabila Eugene dalam kesusahan, nyalakan kembang api itu, maka ia bersama suku miliknya siap datang membantu. Dan ia berpesan untuk berhati-hati dan tidak usah mempercayai semua omongan dari Nurhaci, karena orang tersebut sangatlah jahat.